Suatu kali ada seorang anak namanya L, baby L. Dia berumur 2 tahun. Baby L ini punya kebiasaan di pagi harinya berjalan-jalan sama papinya. Setiap kali mereka berjalan, tangan si baby L ini dipegang, dituntun, digenggam. Supaya baby L nggak jatuh. Tapi suatu kali, baby L lepasin pegangannya. Lepasin. Kayak cewek kalau lagi ngambek gitu. Lepasin. Nah, baby L dikasih tahu sama papinya. Baby L pegang tangan papi, jangan lepasin tangan papi. Ngotot, baby L ngotot, dia lepasin lagi. Baby L pegang tangan papi, lepasin lagi. Dan akhirnya ya udah dibiarin lepas. Dan akhirnya ketika udah berjalan, akhirnya baby L jatuh. Ketika jatuh dia nangis dan akhirnya papinya lari ngejar baby L. Dia bilang, baby L, cup, gak apa-apa, bangkit lagi yuk. Gak apa-apa, it's okay, bangkit lagi, tapi kali ini pegang tangan papa. Nah, cerita itu tuh menggambarkan seringkali kita suka gak mau diatur. Kita sama kayak baby L. Kita pengen jalan sendirian. Kita gak mau turut sama otoritas di atas kita. Dan itu yang mau kita pelajari bulan ini. Like a boss. Dan hari ini gue kasih judul khotbah gue, Like My Boss. Part 1, the fact. Kita mau belajar tentang otoritas. Otoritas itu apa sih? Otoritas itu adalah kekuasaan untuk bertindak dan menentukan aturan atas kita. Atau sederhananya, otoritas itu adalah orang atau lembaga yang secara posisi berada di atas kita. Contohnya adalah orang tua, guru, bos, mentor, kalau misalkan di gereja, pemerintah, juga tentu Tuhan. Kalau misalkan ada yang berpasangan suami istri harus tunduk sama suami. Itu otoritas. Faktanya tentang otoritas adalah kita semua pasti memiliki otoritas. Kalian punya otoritas tadi. Para SGL, para asisten. Kami, para SGL dan asisten pun punya otoritas di atas kami, yaitu Ko Alvin sebagai leader Lighters-nya. Ko Alvin punya otoritas di atasnya, yaitu adalah Pastor Andi dan Miss Vim sebagai head departemen intergenerasi. Pastor Andi juga punya otoritas di atasnya, yaitu pemerintah dan Tuhan. Jadi semua orang, fakta yang pertama adalah semua orang punya otoritas tanpa terkecuali. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah kita harus tunduk sama otoritas karena itu adalah kewajiban kita. Why? Alasan yang pertama karena itu ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Roma 13 ayat 1 sampai 2. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Senyambelin apapun, nyokap lu, cerewet banget nyokap lu, dia berasal dari Allah. Senyebelin apapun bokap lu yang suka marah-marah, gak tau kenapa, ngomel-ngomel, dia tetap berasal dari Allah. Seabsurd apapun kakak rohani lu di gereja, dia tetap berasal dari Allah. Kenapa kita harus tunduk sama otoritas? Karena otoritas, tunduk sama otoritas adalah perintah yang mendatangkan kebaikan. Ayatnya di Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sama kayak tadi papinya baby L. Dia pengen pegang baby L supaya ngejagain baby L, supaya dia gak jatuh. Nah, otoritas di atas kita juga ngejagain kita. Fungsinya ngejagain kita. Supaya kita gak jatuh, supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Next, part 2. The problem. Problemnya apa sih? Kita selalu ingin jadi bos atas diri kita sendiri. Tema bulan ini, like a boss. Kita pengen jadi bos atas diri kita sendiri. Siapa ya? Bobby. Kamu harus beresin tempat tidur kamu. Hari ini. Mama gak mau tahu. Gak mau mah. Nanti juga dipakai lagi, kotor lagi. Beresin. Gak mau. Nanti juga diacak-acakan lagi. Beresin. Yang pakai kan aku. Yang pakai aku. Yang tidur aku, ini kamar-kamar aku. Jadi terserah aku. Dia gak boleh pacaran beda agama. Waduh. Dia mukanya udah galak gitu. Apaan sih kok?
Apaan sih? Enggak ya, dia enggak pacaran beda agama. Bercanda, itu contoh. Dia pacaran beda spesies. Salah. Contoh dia. Dia enggak boleh pacaran beda agama. Tapi dia ganteng kok. Enggak boleh pacaran beda agama. Tapi dia baik banget kok. Enggak boleh pacaran beda agama. Apaan sih kok gini ngatur-ngatur? Terserah aku yang jalanin, aku yang pacaran. Kita lihat, kita selalu ingin jadi bos atas diri kita sendiri. Ada beberapa alasan kenapa kita pengen jadi bos atas diri kita sendiri. Yang pertama, merasa lebih pintar atau lebih tahu dari dia. Mami gue tahu apa sih tentang hidup gue? Santai. Mami gue tahu apa sih tentang hidup gue? Gue yang jalanin. Mami gue gak tahu pergaulan anak muda zaman sekarang. Aduh, dia tuh gak layak jadi leader, ngambil keputusan bodoh gitu. Merasa dia gak layak jadi pemimpin kita. Mungkin karena dosa masa lalu, gue gak mau dipimpin sama napi bekas narkoba. Atau karena karakternya gitu ya, nyolot ya, keras banget. Dikit-dikit marah. Embung gue jadi dipimpin sama dia. Umur, apaan sih masih bocil, banyak bacot. Gak mau gue dipimpin sama bocil kayak gitu, so tau. Latar belakang ekonomi, alah udah gak punya apa-apa, sosokan mimpin. Perbedaan, saya gak mau dipimpin sama orang yang rasanya berbeda sama saya. Merasa gak layak. Yang ketiga, merasa perintahnya merugikan kamu, membuat kita gak nyaman. Tugas lagi, udahlah capek gue gak usah tugas-tugasan. Kali ini bodo amat mau nilai gue jelek mau enggak, bodo amat gue lawan aja. Perintahnya merugikan kamu, apaan sih kok Gary teh? Sosokan ngatur-ngatur, capek atau enggak gue disuruh-suruh terus. Merugikan kamu. Merasa powerful, tidak membutuhkan perlindungan. Tadi udah sempat di-mention bahwa otoritas itu fungsinya berjaga-jaga atas kita. Melindungi kita. Cuma sometimes memang kita nggak ngerasa sedang dilindungi, ya nggak? Kita merasa, gue lagi dilindungi tentang apa ya? Kayaknya gue fine-fine aja, gue merasa tanpa adanya Kogeri, gue nyaman-nyaman aja di Lighters. Gak ada masalah. Merasa powerful, tidak membutuhkan perlindungan, nanti kita bahas ya. Next, akibatnya nggak tunduk sama otoritas. Ini ada banyak alasan, kalian boleh catat, kalian boleh foto. Tapi nggak akan gue bahas satu-satu karena waktunya terbatas. Tapi biarkan gue mengilustrasikan lewat payung. Nggak bisa. Oke. Kata orang tua zaman dulu, nggak boleh buka payung dalam ruangan. Bercanda. Payung itu menggambarkan otoritas di atas kita. Gue naik atas ya. Payung itu menggambarkan otoritas di atas kita. Ketika yang tadi gue bilang, sometimes kita nggak ngerasain kita sedang dilindungi, ya nggak? Kita nggak ngerasain kita sedang dijaga-jaga sama otoritas di atas kita. Jadi yuk kita bayangin posisinya dibalik. Kita bayangin orang-orang yang posisinya di atas kita. Kita bayangin ya. Kita bayangin jadi guru kalian, kita bayangin jadi kakak rohani kalian, kita bayangin jadi orang tua kalian. Si Stanley ini loh, udah saya kasih tugas berkali-kali, gak mau ngerjain. Udah dikasih kesempatan remedial, gak mau ngerjain. Ya udahlah, tahun ini gak usah naik kelas dulu lah. Gak bisa. Kali ini gak usah naik kelas dulu lah. Si J itu udah mami suruh ini, suruh itu gak mau nurut. Udah lah si J gak usah dikasih liburan tahun ini. Si J gak usah dikasih kesempatan apapun, itu dimasukin ke retret gereja aja. Si J. Lihat ya. Itu loh, si Aseng susah banget dikasih tahu, Vin. Anaknya ngeyel banget kok di gereja. Udah lah, kita nggak usah kasih kesempatannya, kita diemin aja 6 bulan, Vin. Si Aseng. Anakku Aldrin, kamu tidak setia sama perkara-perkara kecil, maka aku tidak bisa memberikanmu perkara yang lebih besar lagi, Aldrin. Kita lihat setiap kali kita melawan otoritas, kita sedang robek-robek payung perlindungan.
Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak punya perlindungan bagi kita. Payungnya saya lepas dulu ya. Kita udah nggak punya perlindungan, nggak ada pertumbuhan tentunya. Orang yang suka rebel, orang yang suka berontak, akan susah bertumbuh, dia bakal nolak terus aturan yang ada. Nggak akan mendapat kepercayaan dari Tuhan. Perkara kecil aja nggak bisa, apalagi perkara yang besar. Tuhan tuh sayang banget sama kamu, jadi Tuhan nggak mau kasih perkara yang lebih besar daripada kekuatan kamu. Tidak mendapat tuntutan, karena otoritas selalu memberi tuntutan. Tentu doa tidak akan dijawab. Orang yang suka berontak, itu egonya tinggi. Teman-teman, egonya tinggi, dia pengen jadi bos buat dirinya sendiri. That's why ketika ada bos lain, bos yang sebenarnya, otoritas di atas kita, datang pengen ngatur kita, itu bentrok. Udah kayak Game of Thrones. Dalam diri kita udah kayak Game of Thrones. Bos lawan bos. That's why orang yang egonya tinggi biasanya doanya adalah isinya untuk dihabiskan untuk egonya sendiri. Jadi doa nggak akan dijawab. Hidup dalam ketakutan. Sometimes ketika kamu udah penuh pemberontakan kayak gini, kamu merasa tertinggal dari teman-teman kamu. Kok dia lebih cepat bertumbuh ya? Gua lama banget bertumbuhnya. Sometimes kalian akan merasa ketinggalan. Aduh, gue udah gak punya teman, gue gak naik kelas, gak punya teman lagi. Hidup dalam ketakutan jadinya. Menjelekkan nama Tuhan, Tuhan mana katanya engkau baik, tapi hidupku selalu gagalnya, Kamu berontak terus. Hidup dalam kutuk. Hidup dalam kutuk itu maksudnya ketika kita berontak terus, kita gak mau hidup dari aturannya Tuhan, kita gak mau hidup dalam berkatnya Tuhan. That's why kita hidup dalam kutuk. Kita lihat ketika kita ngelawan otoritas di atas kita, ketika kita taat sama otoritas kita, mungkin hidup kita gak akan lebih baik. Perhatikan ini baik. Ketika kita taat sama otoritas, mungkin hidup kita gak akan jadi lebih baik. Tapi ketika kita gak taat sama otoritas kita, pasti hidup kita akan jauh lebih sulit. Like my boss. Seringkali leader di atas kita tuh gak sempurna guys. Leader di atas kita tuh punya banyak kekurangan. Contohnya my mom. Nyokap gua ketika gua SMP ikut kejuaraan tenis meja tingkat nasional. Sebagai anak yang baik dan pengen pamer, cerita dong. Mah, pakai nama panggilan anak kecil. Iya ikutan tenis meja tingkat nasional. Pamer ceritanya, pengen bikin orang tua bangga. Tapi ternyata yang terjadi adalah mami gue bilang gini, pengen juga nanti kalah. Pengen juga nanti kalah. Ketika gue ujian masuk arsitek Unpar, itu kan terkenal susah kan. Nyokap gue bilang gini, udah cari jurusan lain yang lebih gampang, nanti kalau misalkan gak masuk susah, repot lagi nyari kampusnya. Otoritas di atas kita sometimes ngelakuin banyak kekurangan. Mereka gak sempurna, mereka suka salah ngomong, mereka suka salah ngambil keputusan, mereka suka salah bertindak. Dan seringkali kita punya kesalahpahaman sama mereka. Kesalahpahaman yang gak bisa dijelasin, akhirnya apa? Akhirnya membuat kita kesel, bikin kita marah, bikin kita emosi. Tapi ingat goal kita hari ini. Goal kita hari ini adalah supaya kita ngerti betapa pentingnya otoritas, betapa pentingnya tunduk sama otoritas. Yang tadi gue bilang, tunduk sama otoritas mungkin gak membuat hidup lo jadi lebih baik. Cenderung lebih baik memang, tapi gak selalu lebih baik. Tapi ngelawan otoritas, memberontak otoritas, itu pasti membuat hidup kamu jauh lebih sulit. Kalian tahu bangsa Israel, mereka berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian berapa? Ada yang tahu? 40 tahun, betul. Kalian tahu aslinya dari Mesir jalan ke tanah perjanjian itu harusnya ditempuh berapa lama? 25 hari. Kalian bayangin 25 hari versus 40 tahun. Bangsa Israel gak mau nurut sama otoritas mereka yaitu Tuhan. Akhirnya muter-muter terus selama 40 tahun. That's why kita perlu tunduk sama otoritas. Terus gimana caranya tunduk sama otoritas? Ada 3 step.
Ada realize this, ada say this, ada do this. Realize this, honoring authority is a part of being grown up. Ada yang mau dianggap dewasa? Angkat tangan, please. Oke, ada yang mau dianggap anak kecil? Angkat tangan, please. Ada yang mau dianggap anak kecil? Nggak ada? Oke, bagus. Kalau kalian mau dianggap dewasa, berusahalah untuk tunduk sama otoritas. Walau itu mungkin gak membuat kalian nyaman, walau itu mungkin bikin kalian ngusik emosi kalian, tapi ingat yang tadi, otoritas di atas kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan sayang sama kita, that's why mereka kirim orang-orang yang otoritasnya di atas kamu sekarang. Supaya apa? Supaya membuat kamu bertumbuh, mengembangkan kamu. Say this, let them know you respect them. Kalau kamu suka sama gaya kepemimpinan otoritas di atas kamu suka sama bagaimana mereka memimpin kamu, please kasih mereka respect. Bisa lewat chat, bisa telepon, bisa kasih hadiah. Kasih tahu mereka, tunjukin ke mereka kalau kalian itu respect sama mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa hidup dengan penuh sukacita. Itu tenaganya dari situ tuh. Oh, apa yang gue lakuin itu betul ternyata. Apa yang gue lakuin itu gak sia-sia. Kalau misalkan kalian gak suka, harus gimana? Apakah harus maki-maki? Jangan dimaki-maki. Ingat, jangan dimaki-maki. Ingat, jangan dimaki-maki. Ingat, jangan dimaki-maki. Kalau kalian gak suka sama pemimpin otoritas di atas kalian, cukup say thank you. Cukup, thank you ya. Terus jaga nada bicara. Jangan nyolot, thank you ya. Thank you ya. Thank you ya kok ya. Thank you. Jaga nada bicara, jangan sarkastik. Oke? Do this. Just do whatever they ask you to do with joy. Ikutin aja apa yang mau sama otoritas di atas kamu. Ikutin aja. Karena itu baik buat kamu. Gimana kalau misalkan apa yang diperintahin itu gak baik atau gak sesuai sama kebenaran firman? Datang next week. Datang sebulan ini. Datang terus ke Like Boss. Supaya kalian jadi belajar full tentang otoritas. Alright guys? Terakhir, di invitation. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sebelum Yesus disalib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa sama Bapaknya, berusaha nego. Karena Yesus tahu, dia bakal disalipin, dia bakal ada posisi gak enak, dia bakal posisi gak nyaman, dia bakal menanggung dosa yang gak pernah dia perbuat. Dia nego sama Tuhan, boleh gak cawan ini lalu? Ketika kita dituduh melakukan hal yang gak pernah kita lakukan, kita pasti marah gak sih? Marah banget. Apaan sih? Gelo? Apaan sih? Gak bener? Apaan sih? Tapi kita bisa belajar dari Yesus hari ini. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Karena ketaatan Yesus, kita selamat. Karena ketaatan Yesus, kita dapat keselamatan. Andaikan Yesus berontak, Yesus gak mau taat sama Bapaknya, Tuhan Yesus lebih memilih egonya, kita gak akan selamat guys. Kita gak akan pernah nerima keselamatan hari ini. Apapun yang kita lakukan untuk selamat, gak ada yang bisa kita lakuin buat selamat, gak ada. Cuma penebusan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. So sekarang tugasnya ada di kita, mau gak kita tunduk sama otoritas di atas kita? Coba kalian bayangin kalian lagi jalan bareng sama orang-orang yang otoritasnya ada di atas kalian. Ada orang tua kalian di sebelah kiri, ada guru kalian di sekolah sebelah kanan, ada SGL dan asisten small group di belakang, ada Tuhan Yesus di depan. Ada yang megang tangan kalian, ada yang megang bahu kalian. Pertanyaannya gini, kalian mau gak dijaga sama mereka? Atau kalian lebih memilih buat, udah gue mau lepasin,
gue mau jalan sendirian aja. Gue mau jalan sendirian aja. Dan ketika kalian jalan, ninggalin mereka, kalian jatuh. Dan mungkin ketika kalian jatuh, gak ada lagi yang bisa nyelamatin kalian. Karena kalian udah lari terlalu cepat, meninggalkan otoritas di atas kalian. Pilihannya tangan kalian, God always be with you. Mari kita berdoa. Bapak, thank you hari ini. Kita boleh belajar tentang otoritas, Tuhan. Kami tahu tunduk sama otoritas itu gak mudah, Tuhan. Tunduk sama otoritas itu nyiksa banget, Tuhan. Kami harus ngelawan ego kami, Tuhan. Kami harus ngelakuin hal yang kami gak mau, Tuhan. Kami harus ngelakuin hal yang merugikan kami, Tuhan. Tapi kami mau belajar bahwa betapa pentingnya tunduk sama otoritas, Tuhan. Karena itu Bapak tolong bantu kami, bantu hati kami, supaya kami mau mengikis ego kami dan melakukan apa yang jadi kehendak-Mu, Tuhan. Supaya kami bisa bertumbuh, kami bisa berkembang sesuai dengan yang Kau mau, Tuhan. Thank you Bapak buat setiap orang yang otoritas ada di atas kami, Tuhan. Kami mau say thank you buat orang tua kami. Kami mau say thank you buat guru kami, Tuhan. Kami mau say thank you buat setiap leader yang ada di CLCC, Tuhan. Kami mau say thank you buat pemerintah ini, Tuhan. Kami mau say thank you buat Engkau yang selalu setia ada bersama kami, Tuhan. Thank you Bapak. Thank you Yesus. Thank you Roh Kudus. Haleluya. Amin.